Aku dulu bikin lampu yang bisa remote pakai HP, tapi outside working hour, aku bikin server sendiri di rumah. Server sendiri? Di rumah. Oh, di rumah? Iya, di rumah. Pernah juga ada di company Jerman, itu jadi product engineer. Oke. Itu product engineer kan hybrid, product manager tapi masih ngoding gitu. Tuh, jadi PM juga pernah. Terus pernah ada startup juga di Bandung, aku pernah jadi machine learning engineer juga. Jadi, pokoknya dari semua yang udah dicoba itu, ya udah paling suka emang software engineer aja. Bincang seru bareng anak IT, hanya di Talkbox. Hai Sobat Digital, balik lagi barengan sama Minbox Vira di sini. Sekarang aku lagi sama salah satu narasumber yang, gila ini menurut aku kece banget sih dan sangat kreatif gitu ya untuk menjadi inspirasinya para Sobat Digital. Anyway, welcome back to Talkbox. Kayaknya udah lama banget kita nggak ngupload video Talkbox ya. Dan biasanya di setiap video Talkbox itu udah pasti banget ada salah satu narasumber nih. Dan kali ini narasumbernya nggak kaleng-kaleng. Mungkin barangkali anak-anak ITB atau para alumni ITB boleh angkat tangannya. Kita udah barengan dengan Kak Samuel. Halo. Hai. Selamat datang di Talkbox. Boleh dong kenalan dulu sama Sobat Digital. Kira-kira Kak Sam ini siapa sih gitu? Silahkan. Oke. Halo, nama aku Samuel Christopher Swandi, bisa dipanggil Sam. Jadi sekarang aku jadi software engineer di Traveloka. Dulu aku dari ITB, studying computer science. Sebelum dari situ, aku juga pernah nge-tap beberapa industri, jadi aku ada beberapa experience sebelumnya. Outside of my current endeavor, aku ada beberapa open source contribution juga. Dulu aku pernah bikin organisasi namanya Internet.id, where aku bantu konekin kayak mentor sama mentee, biar bisa mentorship bareng gitu. Terus aku juga pernah bikin game, jadi oke, paling itu aja brief explanation dari aku. Wow, itu baru kayak sepotong ya. Tapi yang mau aku highlight pertama kali adalah mungkin kakak pertama kali masuk ITB berarti tahun 2020. Betul. Sebelum tahun 2020. Apakah Oke. emang dari kecil itu udah berkeinginan untuk terjun di bidang IT atau gimana nih Kak? Oh, oke. Ini ceritanya menarik banget. Jadi, aku pertama kali nyentuh komputer itu pas aku SD. Oke. Jadi, SD kelas 4 gitu. SD kelas 4. Terus aku pertama kali itu tahu Dota 1. Oh, game. Game Dota 1. Terus, dari Dota 1 itu, aku ngerasa kalau aku ini suka banget sama namanya komputer. Oh. Terus dari Dota 1 itu, aku jadi bikin Facebook sendiri. Oh, Facebook sendiri? Maksudnya laman Facebooknya? Iya, laman Facebook. Aku kayak daftar ke Facebook. Oh. Terus aku kayak, waktu zaman dulu kayak Google gitu. Google itu query-nya kan nggak sebagus sekarang ya. Jadi kayak, kalau zaman dulu tuh nggak boleh kasih kata tanya ke Google. Tapi harus kasih artikel ya. Jadi, iya ya? Iya, jadi kayak misal, bagaimana cara minum apel gitu misalnya kayak gitu. Minum jus apel. Nggak bisa. Itu harus diganti kata subjeknya di depan gitu. Jadi, cara meminum jus apel. Jadi bukan sesuatu yang ditanyain gitu. Oh, wow, oke. Oke, jadi dari situ aku ngeh kalau kayaknya orang-orang belum tentu bisa hal seperti ini sedini itu. Iya lagi, aku juga nggak ngerti. Oke, terus abis itu aku jadi kayak tumbuh excitementnya aja dari situ sih. Oke. Mungkin pas SMA ngapain gitu? Oke, jadi pas SMP aku ketemu sama satu temen, terus dia tuh ngajakin aku dulu kuliah bukan di Indonesia tapi di luar. Namanya United World College. United? World College, UWC. Oh, oke. Di UWC ini, aku inget banget pertanyaan esainya itu, apa yang bikin kamu unik? Apa yang bikin kamu unik supaya kamu bisa di-admit di sekolah itu gitu. Terus aku mikir keras banget. Kayak, jadi aku dari kata-kata, dari pertanyaan esai itu, aku jadi research tentang kayak manusia tuh kesukaannya apa, kayak gitu. Jadi kayak, aku beneran pengen tahu yang unik dari aku tuh apa, jadi kayak, aku tuh born tuh untuk apa gitu. Wow. Ya dari situ, dari sesimpel kata-kata esai itu. Oke. Jadi aku kayak cari MBTI aku apa gitu-gitu. Di umur, di usia SMP saat itu? Iya, SMP kelas 9. Terus kayak, dulu ada Ikigai kan. Oh ya. Ya, tahu kan? Ya, Ikigai gitu. Terus aku kayak nge-list down, aku sukanya apa, aku bisanya apa, aku jagonya apa itu dari kelas 9 waktu itu. Oh, wow. Terus dari situ, iterate-nya gak bentar kan ya? Iya. Iterate-nya lumayan lama tuh sampai SMA. Terus ternyata pas nyampe ke SMA, di Ikigai itu, pas yang aku bikin, itu kebetulan yang bisa generate uang, bisa aku suka banget dan aku lumayan jago di lingkungan aku saat itu, ya komputer. Oh gitu. Iya, jadi background-nya kan sebenarnya aku math. Dulu suka math. Oh,
Tapi sebenarnya masih oke. Iya, terus ya udah dari situ nge-branch. Terus pas lagi SMA kelas 12 itu ada kayak proyek buat bikin kayak sebuah inovasi lah gitu. Terus aku dulu bikin lampu yang bisa remote pakai HP. Kayak gitu, pada kayak saat gitu. SMA? Iya, SMA ini. Tuh. Terus dari situ kayak pernah belajar juga HTML, CSS gitu-gitu. Pas dari SMA. Begitu sih. Nah, terus dari situ udah kayak, ya kayaknya suka banget aja gitu. Kayak passionate aja gitu di situ. Jadi kayak ngerasa kayak, oke, through this, kayaknya aku bisa bikin sesuatu hal gitu. Jadi ya udah aku all in aja gitu. Gitu ya. Pertanyaan aku selanjutnya adalah, kalau sekarang, ada hobi lain nggak selain ngotak-ngatik komputer, programming, or whatsoever itu ada nggak hobi lain selain IT? Sekarang ya, jadi kayaknya kalau lagi nggak ngoding, aku main musik deh misal. Oke. Ini bisa kelihatan freak banget, tapi outside working hour, aku bikin server sendiri di rumah. Server sendiri? Di rumah. Oh, di rumah? Iya, di rumah. Jadi aku bikin supaya servernya bisa expose ke semua orang gitu. Jadi kalau bisa ngeliat website aku sekarang, ke samaswandi.com, itu aku sebenarnya itu self-hosted di rumah. Apa sorry namanya kan? Samuel? SWANDI, swandi.com. Oh. Ini sebenarnya nggak ada service-nya. Oh, ini di rumah sebenarnya servernya. Oh gitu? Iya. Oke. Terus kemudian tadi aku dengar udah mulai suka kerja atau intern ya dari semester 2. Iya, semester 2 ke 3. Internnya apa pertama kali saat itu? Kok kepikiran? Oke. Nah, jadi pas komsai. lagi liburan semester 2 ke 3 kan udah tahu masuk komsai. I see. Maksudnya udah pengumuman, oke ya. masuknya komsai gitu. Terus abis itu beberapa teman aku punya teman yang di Singapura, dia di NTU NUS. Terus mereka itu udah intern. Terus aku ngeliat aja kayak, oke, mungkin nggak sih internship di sini gitu. Maksudnya di Singapura, of course bisa karena mereka lebih maju kan. Iya. Terus ya udah, lihat chance aja. Terus ya udah daftar. Oh iya. Iya, Dan pertama kali role-nya sebagai apa, masih ingat nggak? Waktu itu backend engineer sih. Backend engineer. Backend engineer intern di Willow. Di Willow. Namanya Willow. Oke. Terus kemudian aku ngeliat di LinkedIn tuh sebenarnya banyak banget kayak pengalaman-pengalamannya Kasem gitu ya. Bahkan sampai sekarang terus di Traveloka. Ya. Gitu. Gimana ceritanya bisa sampai Traveloka itu? Pada saat itu kenapa pilih Traveloka? Apa waktu itu sebenarnya ngincar perusahaan lain? Aduh, ini nggak bisa di-disclose sebenarnya. Aduh, gimana ya? Oke, jadi progresnya itu aku bakal lebih transparan dikit mungkin ya. Jadi aku setelah internship, itu kan aku di tahun terakhir dari Januari ke Juli 2024 kan skripsi full ya. Iya, Berarti aku harusnya apply dari November sebelumnya dong, dari November 2023. Pas kosong November, Desember, sebelum aku ngerjain skripsi full. Nah, aku tuh udah apply dari situ, November 2023. Tuh. Terus sempat juga pernah interview sama perusahaan di Jepang, gitu-gitu. Terus unfortunately kayaknya nggak rezeki aja sih. Aku gagal di final round. Ya udah aku pilih Traveloka sih. Gitu. Berarti dari 4 ini salah satunya Traveloka yang udah ngasih, termasuk yang udah ngasih offer tuh Traveloka. Ya, yang ngasih offer Traveloka. Iya, gitu. Dan untuk keempat-empatnya ini untuk software engineer. Iya, semuanya software engineer. Oh, wow. Emang apply-nya emang fokusnya ke sana atau? Iya, beneran karena software engineer. Oh, emang karena pengen ke sana ya? Betul. Oh gitu. Dan karena I see. Gitulah ternyata raw story. Iya kan? Raw story gimana Kasem masuk Traveloka gitu Iya. ya. Yang tadi kakak bilang software engineer. Iya. Why? Kenapa? Kenapa tertarik sama software engineer? Kenapa pilih itu? Kenapa enggak apa kayak yang lain gitu? Oke. UI UX design kayak? Oke. Jadi abis aku intern di semester 2 itu, aku sebenarnya udah nge-tap semuanya. Aku jadi dari pertama kali aku backend engineer kan. Next aku backend engineer lagi, terus aku backend engineer lagi. Terus habis itu aku ngerasa kayak bosan nih backend engineer. Udah aku apply semuanya aja. Jadi waktu di Tokopedia tuh aku jadi QA, SDET. Oh iya. Ya jadi sebenarnya itu SDET itu software development in test. Jadi aku jadi testing engineer gitu. Jadi aku bikin automation script untuk testing. Tuh. Terus setelah itu aku pernah jadi front end juga di Web3, company Web3 advertisement gitu. Oh iya. Juga pernah. Keren. Terus kayak pernah juga ada di company German itu jadi product engineer. Oke. Itu product engineer kan hybrid product manager tapi masih ngoding gitu. Tuh, jadi PM juga pernah. Terus pernah ada startup juga di Bandung, aku pernah jadi machine learning engineer juga. Jadi pokoknya dari semua yang udah dicoba itu, ya udah paling suka emang software engineer aja.
Oh gitu. Tuh. Itu kayak ya udah. Itu sih enaknya karena udah mencoba duluan di awal tuh jadi kayak udah tahu gitu kan. Iya sih sebenarnya. Jadi kayak ya udah nyobain dulu semuanya gimana, terus in the end ya udah paling suka ternyata itu gitu. Oh, I see. Iya sih. Saat ini kakak ada volunteer ya di Iya, benar. Grassroots Science. Itu apa sih kak? Aku penasaran deh. Aku tuh cari tahu tapi belum begitu paham sebenarnya. Oke, jadi Grassroots Science ini itu inisiatif yang dibuat sama researcher di SEA, Southeast Asia, untuk bikin multilingual large language model. Large language model. Itu tuh kan kalau kita lihat ChatGPT sekarang, dia tuh bagusnya Inggris kan. Dia language-nya mainnya di Inggris. Terus kalau DeepSeek, of course Chinese kan. Gak ada, sekarang tuh belum ada model yang bisa ngomong semua bahasa sebenarnya. Maksudnya bisa ngomong sih bisa, tapi belum sebagus itu gitu kualitinya. Jadi makanya translator sekarang masih depend ke Google Translate kan daripada LLM. Kalau bener kan? Ya itu karena emang multilingual ini masih belum sebagus itu gitu. Wow, menarik banget ya. Aku jujur suka banget sih karena sesuatu yang baru, banyak banget deh sebenarnya yang kayak bisa kita ambil dari KSM ini ya. Terlalu banyak pengalamannya guys, sampai aku bingung. Jadi mungkin kita highlight beberapa yang boleh. Yang sangat menarik. Tapi semuanya sangat menarik. Oke. Tapi penasaran di antara keseluruhan ya yang udah pernah kakak lakuin dan juga as an intern atau mungkin ya pokoknya pekerjaan atau volunteer atau project, apa yang paling menarik? Ada cerita menarik apa yang benar-benar paling wah gila ini sih once in a lifetime gitu? Iya, once in a lifetime. Oke, jadi aku pernah bikin game kan, private server game. Oke, jadi timnya cuma bertiga, terus salah satunya itu YouTuber lumayan besar. Itu aku dikenalin dari teman aku yang satu lagi. Jadi kita itu kenal pas di ruang guru, dia itu manajer aku. Dia tuh manajer aku waktu aku di ruang guru. Terus pas aku keluar, dia keluar juga. Habis itu dia ngajakin, coba nggak sih bikin game? Gitu. Habis itu ya udah dia dapat idenya dari temannya YouTuber ini. Saya udah bikin deh. Kenapa excitingnya? Karena nggak semua orang punya opportunity untuk nge-land itu ya. Kayak kenal sama YouTuber jadinya. Terus gamenya bisa sampai lumayan besar sih waktu itu. Waktu itu kan jadi nomor 1 di Indo. Oh iya, apa sih kak? Kalau ini gitu namanya? Jadi ini private server game. Jadi kita nge-fork, kita bikin extension dari base-nya kayak Red Dead Redemption game. Kak, stres nggak sih ngoding terus? Kalau jujur aja sebenarnya enggak, karena aku suka banget sih. Untungnya nggak bisa ada excuse apa lagi buat membantah. Karena emang suka banget aja sih. Ketika sesuatu yang kita suka, hobi, apapun yang kita suka, yang kita lakuin, when it becomes to work gitu ya, pasti akan ada masa stresnya jadinya. Jadi kayak, gak mau trauma gitu. Nggak nyampe situ. Mungkin karena nggak produktif. Mungkin karena yang disukain ini, walaupun jadi work, nggak ngasilin. Nah makanya jadinya aku juga sempat pasti ada stres lah ya. Nggak mungkin bisa terus. Tapi yang pasti, aku sekarang harus milih apakah yang aku coding ini bakal ada hasilnya sih sebenarnya. Jadi aku tetap keep the excitement gitu. Oke, jadi aku ngerasa kayak semua yang aku coding ini ada kontribusinya gitu. Dan tapi memang goals-nya harus jelas. Coding apa, jadinya apa, harus jelas ya. Betul. Itu goals with life sih sebenarnya ya. Hidup kan harus jelas ya. Iya benar, hidup sih harus jelas. Iya kan. Gitu. Nggak bisa ngambang kita, Jack. Oke, nah mungkin kita udah masuk ke closingan ya. Ini udah mau mulai akhir. Aku butuh kayaknya ujangan dari KSM gitu ya. Apalagi, kakak lulusnya berarti tahun berapa? 2024. Sekarang tahun 2025. Oke, 2020 baru nih ya. Berarti masih fresh-freshnya juga gitu ya. Apa yang bisa kakak kasih? Apa ya sih yang harus sebenarnya dilakuin sama mahasiswa gitu loh? Untuk bisa, apa sih yang harus, jangan sampai nyesel nih, ini yang harus lo lakuin pada saat kuliah. Biar nanti misalnya bisa cepet dapat kerja atau whatever gitu. Lainnya. Kayaknya ini applicable untuk nggak cuma mahasiswa aja sih mungkin ya. Tapi kalian harus tahu apa yang kalian mau sih. Ini literally kalian harus tahu banget kalian maunya apa sebenarnya dalam hidup. Soalnya kalau kalian sendiri nggak tahu kalian pengennya apa, kalian pengen ngapain, orang lain juga nggak bakal nilai kalian berharga. Ya udah. Sedangkan
ya hidup kan emang ada tujuannya kan. Jadi ya udah cari aja itu dulu. Kayaknya nggak sepenting itu datang ke kelas, nggak sepenting itu networking, nggak sepenting itu semuanya. Yang penting kalian harus tahu dulu gitu. Sebenarnya kalian mau jadi apa? Itu pertamanya ya. Langkah pertama dan utama yang harus diketahui. Tapi knowing the problem is 90% of the solution gitu kata Albert Einstein. Jadi sebenarnya kalau kalian udah tahu nih masalah kalian apa, ya udah pasti solusinya udah pasti jelas. Iya. Bener, coba. Misalnya kita iterate aja deh sekarang. Kalian pengen jadi punya bisnis. Bisnismen yang kayak apa deh yang kalian pengen? Conventional business, startups, financial business, pengen punya bank misalnya sendiri. Oke, misalnya kita iterate dari bank dari konvensional dulu deh. Konvensional banyak banget. Laundry kek, kelontongan, warung, banyak banget. Ya udah, coba laundry sekarang. Oke, kenapa pengen bikin laundry? Oke, karena 24 jam. Orangnya laundry coin bisa kayak gitu. Udah, bukannya setelah menjawab semua permasalahan itu solusinya udah jelas. Ya udah sekarang tinggal ngapain? Cari orang yang modalin buat bikin laundrynya. Iya. Jadi mungkin satu-satunya tips yang beneran berguna gitu. Iya sih, harus tahu apa goals-nya. Sama ini Kak, bukan yang cuma udah tahu goals-nya tapi nggak dikerjain gitu loh. Bener, ya bener sih itu. Kadang gini, goals aku pengen enggak, tapi enggak juga Kak. Sebenarnya orang yang niat banget untuk cari goals-nya, itu pasti niat juga untuk dapetin result-nya. Iya. Jadi at the first place, kalau orangnya sendiri nggak niat untuk cari goals-nya, nggak bakal dapet solution-nya. Aku yakin 100% tuh. Berarti dinilai keseriusannya tuh dari situ ya? Iya, kalau orangnya serius banget deh, nyari jati dirinya dia gitu. Ya pasti orang-orang juga jadi kayak mikir, kayaknya orang ini bakal make it gitu. Orang ini bakal jadi gede nih. Semua orang pasti mikir kayak gitu juga kan. Ya udah. Terus nanti by the time udah iterate semua hal, dia tahu dia sukanya apa, ya udah the rest is history. Dia tinggal all in di situ. Iya benar. Dan Udah, ngikutin dan bener-bener. Iya. Dan dia udah passionate untuk nyoba semua juga. Apa yang stopping dia passionate di hal yang paling dia suka kan? Yes. Terus sama satu lagi mungkin ini sih. Ada orang yang ngomong kalau mereka sebenarnya udah explore banyak hal tapi belum ketemu. Nah iya. Bener kan? Betul. Betul dong. Betul. Berarti belum explore lebih aja. Aku yakin itu pasti dia orang-orang yang ngomong gini nih pasti cuma nyoba 3 kali dah. Padahal tuh mereka masih. Padahal kayaknya aku nyoba berarti 8 kali ya itu. Itu pas aku udah mau tahu jadi engineer gitu. Pas dulu kuliah udah nyoba berapa banyak. Even sebelum kuliah aja Iya udah sih, nyoba. iya kan. Ya gitu sih. Ya udah. Jadi kalau belum ketemu ya coba lagi aja. Dan kalian berarti belum banyak aja nyobanya. Kalau kata Hindia cari suara lo, kalau kata Kasem cari jati diri lo. Buset, bagus banget. Tepuk tangan lu. Oke, aduh thank you Kasem ya, hari ini sudah datang nih malam-malam habis pulang kerja. Ini BTW habis pulang kantor guys, langsung main ke IT Box saat ini juga gitu ya untuk berbagi pengalamannya Kasem juga. Aku juga jadi tahu banyak. Even aku udah bukan mahasiswa, tapi aku belajar banyak sih. Ya 24 jam dalam sehari hidup tuh kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, kayak buat apa gitu kan. Betul. Oke, sekali lagi thank you Kak Sam sudah datang dan main-main ke Talkbox. Sampai jumpa nanti di acara berikutnya atau mungkin kalau kita ada kesempatan-kesempatan lain boleh banget lah main-main lagi ke IT Box ya. Oke, sekali lagi thank you so much buat Sobat Digital. Thank you juga udah nontonin Talkbox sampai sekarang. Anyway, kalau misalnya maybe kalian punya pertanyaan ke Kasem langsung, boleh kali Kak connect langsung ke LinkedIn atau mungkin tanya-tanya lewat LinkedIn, boleh banget ya. Kayak pengen gimana caranya biar bisa masuk Traveloka atau apa gitu. Kita boleh, atau mungkin pengen penasaran waktu itu offeringnya mana sama mana, terus kenapa milih Traveloka gitu. Ya, jangan. Bukan, itu aku bercanda. Ya, jadi apa aja mungkin bisa nanya tips-tips dan lain sebagainya. Silahkan mungkin bisa kontak ke LinkedIn-nya Kak Samuel. Ntar di-insert di sini. Oke, anyway thank you so much dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan informasi seputar dunia IT lainnya. Minbox Vira dan Kak Samuel pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Bincang seru bareng anak IT, hanya di Talkbox.